Insyaallah ya, apa yang kita lakukan rutin ini menjadi ladang pahala bagi kita semua yang hadir ya. Ladang juga untuk mendoakan ya, barangkali ada saudara-saudara kita ya, teman kita, kerabat kita yang mungkin sedang sakit ya. Mungkin juga sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang lain. Mungkin juga sedang menghadapi ujian naik kelas atau naik pangkat atau daftar pekerjaan apapun itu. Karena nanti biasanya Pak Ustadz Hendri selalu memberikan waktu untuk kita menyampaikan apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Tentunya berbeda ya. Nah, untuk itu marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah acara ini bisa berlangsung. Ya, tentunya Allah juga memberikan nikmat kepada kita, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, ya kan? Sehingga kita diluangkan, digerakkan hati kita untuk menghadiri majelis Jumanji ini. Karena saya yakin kalau Allah tidak menggerakkan, ya, menggerakkan hati kita masing-masing, nggak akan sampai kita di sini. Walaupun rumahnya mungkin di seberang kantor saja, tapi kalau tidak digerakkan hatinya, nggak akan sampai. Tapi yang jauh, ya, yang di Cimahi Selatan, yang di Cimahi Tengah, yang di Depok, karena digerakkan oleh Allah, ya akhirnya kita dapat bertemu hari ini. Untuk itu, marilah kita bersyukur. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga insya Allah ya juga mendoakan kepada seluruh kerabat dan sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ya, karena perlu diingat Bapak sekalian, saya banyak membaca literasi bahwa kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan karena kita setiap hari sholat tahajud, tiap hari sholat sunnah, tiap hari sholatnya nggak pernah telat, selalu di awal waktu. Bukan itu yang membuat kita masuk surga, tapi ya karena kehendaknya Allah saja. Bahasa kasarnya mungkin suka-suka Allah lah gitu, mau masukin surga neraka hak saya. Nah, tentunya kita punya nabi, punya rasul yang begitu sayang dengan umatnya, ya, yang itu yang kita harapkan syafaat beliau, bahwa oh si fulan, si anu, si ini masuklah, saya berikan syafaat, ya Allah saya mintakan syafaat untuk orang-orang ini untuk masuk surga, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihat bahwa manfaat daripada Jumanji ini tidak cuma sekedar datang ngobrol makan ya, melepaskan kewajiban dengan membaca sholawat, ya, zikir segala macam, bukan itu, tetapi ada makna lain. Karena kita selalu berusaha agar setiap hari kita menjadi orang lebih baik. Setiap hari kita selalu menjadi lebih baik. Karena kalau kita sama saja, hari ini seperti ini, besok seperti sama dengan hari yang kemarin, itu sudah termasuk golongan orang yang merugi. Ya, jadi saya kangen begini ketemu, begini ngobrol, ya kan? Karena senang. Karena apa? Ya sudah enak, nyaman gedungnya, ya kan? Sudah nyaman, enak, ayo kita ramaikan, ayo kita hidupkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga kantor ini betul-betul bisa memberikan manfaat baik bagi kita pribadi maupun bagi masyarakat, kan seperti itu. Nah, kaitan dengan memberikan manfaat, ya, saya juga pernah bicara dengan teman-teman bahwa nanti gedung ini akan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi sosial. Jadi ekonominya karena kita harus mengutip biaya ya dari si gedung ini, pokoknya mau dipakai ya, kita mengutip sewa, tapi juga sosialnya tentunya tidak begitu tidak di harga yang komersil ya, kita mungkin harganya murah. Tapi kalau sekarang sudah, walaupun gedungnya sudah bisa dipakai, tapi karena belum diresmikan
saya kira lebih baik kalau kita menunggu diresmikan dulu oleh Mas Ketum, Mas Ahaye. Tetapi secara kecil ya perlu saya umumkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi ya DPC akan punya warung. Ya, sementara ya sekedar warung kopi ya Warmindo ya. Warmindo. Apa Warmindo? Warung mie dan kopi. Indomie dan kopi. Indonya itu Indonesia. Ya kan? Nah, siapa yang mengelola? Sementara ini kita serahkan, yang mengelola adalah Kang Buyung. Ya. Kenapa? Ya karena tentunya saya sebagai ketua DPC ya, saya tidak boleh sebetulnya mempekerjakan orang dengan bayaran di bawah UMR, nggak boleh. Tapi karena kemampuan kita masih terbatas, saya belum bisa menggaji sesuai UMR, ya kan? Jadi kalau teman-teman yang di sini lebih kepada rasa demokratnya, ya, mengabdi itu karena demokratnya, bukan karena uangnya. Kalau uangnya nggak ada artinya. Nah, karena saya sudah menyanangkan bahwa ini harus punya manfaat, coba kita mulai dengan membuka warung yang akan dikelola oleh Kang Buyung. Namanya pun juga warung Kang Buyung. Ya, ada jual Indomie, jual kopi. Sementara itu dulu. Ya mungkin gorengan sambil kita evaluasi. Selama 3 bulan ya kita evaluasi, kalau ada yang mau nitip, nah nitip gorengan, nitip roti, nitip boleh ya. Nanti tinggal berhubungan dengan Kang Buyung. Bagaimana pembagiannya ya kan? Umpamanya Kang, ini saya titip roti harga 15.000, Akang boleh jual 13.000, Akang boleh jual dengan harga 15.000. Kira-kira seperti itu. Ya, teman-teman boleh menitipkan. Ya, tentunya bicara dulu dengan Kang Buyung. Tapi ini juga tentunya akan kami evaluasi setiap 3 bulan. Kalau perkembangannya bagus, kita tingkatkan. Berarti Buyung mampu menjaga amanah, menjaga modal yang kita berikan dalam bentuk bukan pinjaman, pemberian saja, supaya ada rangsangan, stimulan, sehingga merangsang yang lain. Nanti setelah 3 bulan kita evaluasi. Kalau ternyata nanti, wah hasilnya bagus, ya, mungkin dalam sebulan ini bisa untung 5 juta atau 3 juta, bolehlah kita mengutip uang sewa. Ya kan? Untuk apa? Untuk DPC. Bukan buat ketua, bukan apalagi buat Pak Bandon, bukan. Untuk DPC. Ya, supaya DPC bisa lebih memberikan manfaat dengan hasil itu. Contoh, ya, kalau kita tiap bulan mendapatkan hasil sewa katakanlah sampai 2 juta setiap bulan. Terus kemudian ada contoh, kita mungkin bisa bikin sembako murah. Kita bisa bikin mungkin pas ada kejadian tanah longsor mungkin di wilayah di sekitar Cimahi, kita bisa memberikan bantuan dengan uang itu. Artinya uang itu bisa lebih bermanfaat. Karena kalau hanya mengandalkan iuran dari dewan dan kesbang sangat kurang. Ya. Kelihatannya besar, tapi buat listrik, buat telepon, buat internet, buat teman-teman yang bekerja di sini itu kita tidak bisa nabung banyak. Nah, nanti ke depan, ya, kalau andai kata ada yang kepingin jualan di sini, apapun boleh, silakan. Tapi sementara ini Pak Buyung dulu. Kita evaluasi 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan ternyata bagus, Bapak Ibu sekalian ingin, ya, berjualan di sini, ayo monggo kita bicarakan, ya. Karena ya kita harus fair saja, karena kita pasti pakai listrik, ya kan, ya. Pasti nanti beban mungkin yang lain, ya internet segala macam, tentunya kita akan, tapi catatannya adalah itu akan kita berikan dengan harga sewa yang murah untuk para kader. Tapi kalau yang sewa mungkin nanti dari kopi yang terkenal, mungkin kopi Tuku, ya, atau kopi apa yang terkenal gitu kan, apa jiwa-jiwa itu betul, janji jiwa.
ya kita profesional, ya kan. Jadi jangan iri dulu, kok buyung, jangan dulu, ya. Sedang kita pelajari, kita jajaki, ya. Tapi saya beri kesempatan, kalau mau titip boleh, ya. Titip roti, titip dagangan, boleh. Nanti mungkin kalau punya, mungkin Pak Gusmul yang punya yang punya, bukan yang punya dagangan sembako, ya kan, mau buka cabang sini kita berikan tempat. Kita aturlah baik-baik gitu supaya ada agen cabang dari itu sembako dari sini, dari Pak Gusmul gitu. Nanti silakan dikelola. Nanti Pak Bandon yang mungkin akan mengatur itu semua. Saya kira ini ya yang menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan saya berharap ya yang disampaikan Pak Gus Pur pada waktu ditanya sama Kang Iman sama Kang Hadi, benar-benar 100 orang yang ikut Hadi, ya kan, rame, ya kan. Ya, dan tentunya ini akan menjadi ciri khas Cimahi. Cimahi beda, ya. Kalau saya kita bandingkan dengan DPC yang ada di Jawa Barat saja, ya. Kalau pertama dilihat dari ketua DPC-nya, yang lebih kaya dari saya banyak. Ada yang punya pom bensin, ya. Ada yang punya tambak udang, ya kan. Ada yang punya kafe gitu. Tapi sampai saat ini belum punya kantor sendiri. Perkiraan saya harusnya bisa, ya itu. Terus yang kedua, kegiatan rutin. Kita namanya Sabse sama Jumanji sudah tahunan, ya. Masih konsisten sampai sekarang. Di tempat lain nggak ada. Ketiga, kantornya itu tutup. Rata-rata tutup. Bukanya tuh nggak mau pilkada, mau verifikasi parpol, nah itu baru sibuk. Banyak orang. Di sini tiap hari buka, seperti layaknya kantor yang lain. Walaupun mungkin siang, karena ya kalau pagi-pagi percuma, nggak ada yang datang juga ke sini. Siang baru kita buka, ya. Udah berapa? 1, 2, 3, 4 tadi ya. Nah, kemudian yang gilanya lagi, ya, 2021 karena saya catatannya, itu kita bangun kantor. 2021 nilainya 1,6 miliar, akhirnya tambah-tambah jadi 1,8 miliar. Beli tanah sekaligus bangun kantor. Itu tahun 2021. Sekarang mulai bangun ini kan 2024 ya. Sampai 2025. Kita anggap 2025 coba. 2021, 22, 23, 24 bangun kantor lagi. Meningkatkan fasilitas kantor ini dengan nilai yang ya mahal juga, 1,4, 1,5 lah kira-kira. Belum dituntaskan semua, masih angkanya segitu. Nah ini karena siapa? Itu tadi. Bukan karena ketua cuman memanage aja, mengarrange, memanage ya, mengkoordinir gitu. Tapi ya teman-teman semuanya menghidupkan ini. Kayaknya nggak ada deh. Di seluruh Jawa Barat yang dalam waktu 4 tahun tuh bangun kantor 2 kali dengan nilai yang menurut saya fantastis untuk ukuran DPC loh ya. Untuk ukuran DPC itu fantastis. Nah itulah harapan saya ya teman-teman banggalah dengan apa yang sudah kita persembahkan untuk Cimahi. Ya tentunya akhir dari semua ini goalsnya karena kita sebagai partai adalah suara yang banyak. Ya kemarin saya ada di grup katanya ada mahasiswa Unjani ya yang tahu-tahu datang ke sini. Ini kan sama kejadiannya waktu dengan Sarah sama si Aisyah kan. Tahu datang pingin tahu Demokrat, kok dapat dari mana? Kok katanya asik, ayo kita buat asik. Sehingga akan menjadi magnet bagi anak-anak muda untuk belajar politik. Tentunya kita bisa menjadi menarik kalau kan gitu. Kitanya juga menarik gitu. Kalau kitanya aktif, kita sering ramah, kita menyapa, orang juga akan kenal dengan kita. Tapi kalau ditanya sering buang mukanya masam, merengut, marah, ya orang akan menjauh. Kira-kira gitulah gampangnya gitu kan. Ayo kita buat
DPC ini atau Demokrat Cimahi ini menjadi gadis cantik, ya, yang ramah, yang solehah, atau pria, cowok ganteng, yang soleh, yang demen ke masjid, sehingga itu akan menjadi daya tarik bagi orang untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Ya, kita harapkan dengan hadirnya kader-kader muda ini tentunya akan memberikan energi yang lain. Kalau kita lihat berita-berita di DPP, ya, di DPP itu banyak tokoh-tokoh yang bergabung dengan Demokrat, loh. Banyak tokoh-tokoh baru yang tadinya nggak mau berpartai, ya, bukan tokoh kaleng-kaleng, tokoh-tokoh benar-benar tokoh yang kemudian bergabung dengan Demokrat. Karena apa? Pertama mungkin lihat sosok SBY, sosok AHY, ya, di mana sekarang beliau sebagai menteri koordinator, ya, itu kan sering tampil di TV sehingga orang melihat, oh bahasa Inggrisnya hebat, ya. Tadi di grup juga ada kemarin kan, sampai membuat profesor Amerika bengong, sama dengan beliau presiden sebelumnya bengong juga, talk we talk, nah gitu kan, bengong juga, bengongnya nggak ngerti kan gitu. Nah mungkin faktor itu kemudian menarik orang untuk bergabung dengan Demokrat. Ya kita nggak boleh kalah set, ya. Kita coba ciptakan suasana yang menarik. Mungkin ya kalau ngelawan AHY bahasa Inggrisnya ya kita belum mampu lah, ya. Saya tidak nggak mampu lah. Tapi coba dengan kegiatan menyapa masyarakat, buatlah Demokrat menarik dari masing-masing kita lah. Bahwa saya Demokrat, saya harus berperilaku baik. Saya Demokrat, saya harus menyenangkan banyak orang, harus bisa membantu banyak orang. Kita punya 6 orang dewan, punya wakil pimpinan. Harusnya ini menjadi satu kekuatan, ya. Jadi kalau ada teman-teman punya masalah apapun, buntu, bilang ke dewan. Kalau dewannya nggak mau bantu, saya yang jewer. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu minta tolong ke dewan nggak ditanggapi, minta tolong ke dewan partai lawan ditanggapi dan berhasil. Saya marah itu. Saya marah sama dewannya kalau begitu. Karena ada kejadian seperti itu. Minta tolong dengan Demokrat tidak berhasil, minta tolong dengan partai lain berhasil. Malah ditawari case, ditawari PIP. Saya marah itu. Kenapa? Kenapa dewan kita nggak sanggup? Nah ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi saya. Saya nggak mau seperti itu. Itu mempermalukan saya sebagai ketua DPC. Saya marah itu. Harusnya bisa tuntas. Kalau dia bisa, kita harus bisa. Terserah kalau dia nggak bisa, tapi kita bisa. Kitanya gitu aja. Ya menjadi dewan itu ya tanggung jawab, tugas dan lelahnya lebih banyak. Ya karena dia punya akses. Saya bisa ngomong begini karena apa? Karena istri saya juga dewan yang tingkatnya juga tingkat kota. Itu kalau malam-malam kadang-kadang jam 12 itu teleponnya bunyi. Ada minta bantuan, saudaranya sakit nggak bisa masuk rumah sakit. Bayangin jam 12 malam, kadang jam 3 malam, kadang jam 3 pagi, kadang jam 5 subuh sudah telepon. Ya beliau menyalahnya dengan baik gitu. Baik Bu, saya coba ya Bu. Ya insya Allah ya. Alhamdulillah banyak yang berhasil dibantu oleh Bu Wiwin atau Bu Endah itu istri saya. Nah saya harapannya juga dewan-dewan seperti itu. Tolong sampaikan ke dewan-dewan kalau ketemu ini ada atensi dari Pak Ketua gitu. Pak Ketua agak kecewa dengan dewan. Bilang aja begitu. Kenapa? Karena ada ya seorang kader mengadu kepada dewan kota tidak berhasil, mengadu ke dewan partai lain berhasil. Ini membuat malu saya. Sampaikan saja. Kalau mau tanya siapa, saya tunjukkan nanti orangnya. Siapa? Ini yang membuat saya malu. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah ini juga betul. Sebetulnya ini didukung oleh dewan-dewan betul. Tapi yang saya harapkan bukan uangnya. Bisa saya kasih uang cuma buat bikin Jumanji ini. Tapi kehadiran mereka itu memberikan semangat. Beda dong. Yang datang anggota dewannya ada. Kan teman-teman kan beda rasanya. Ya kan? Saya datang kan beda. Ya kan? Jangan sekedar cuman udah gugur kewajiban dengan ngasih duit. Nah itu menurut saya sangat kurang bijaksana. Ya, harus datang. Kecuali lagi bungker ya apa-apa. Tapi yo masak dari Jumat sebulan, Jumat enggak sama sekali enggak. Gua sekali-sekali muncul. Dewan kita punya 6 loh. Entah kalau saya udah komisi saya naik begini, udah
Tahu rasa dia nanti. Kalau saya kumisnya naik begini, ya, udah naik gini kumis saya, berarti sudah marah itu. Bisa jadi wajib nanti. Saya nggak mau tahu. Ya kalau mau coba-coba ya bilang aja mau nyoba ketua gitu kan, gitu. Coba aja. Ya Bu, ada pengertian lah. Datang gitu. Nanti Pak Bandot suruh ngabsen. Mulai sekarang sampai 3 bulan ke depan siapa dewan yang datang? Coba kalau dengan begini kan ada orang kalau besok. Toto datang bawa roti, bawa makanan. Bukan itu. Saya kepengennya ke sini bukan karena terpaksaan, bukan karena perintah, bukan karena takut dengan saya, tapi kecintaan pada partai, kecintaan pada Demokrat di Cimahi ini yang kemudian bisa mendorong untuk mereka bisa hadir di sini. Ini kantor udah bagus begini terus melompong itu yang kan mas saya terus terang aja mas. Tapi kalau ada dewan yang ketiga, ya, nanti apalagi di bawah itu katanya ini adalah tempat untuk menampung aspirasi. Ya kan, tapi aspirasi nggak pernah tembus, nggak pernah gol. Malu, lah ngapain buka tempat aspirasi kalau nggak pernah bisa menyelesaikan aspirasi masyarakat, tidak bisa memberikan solusi. Ya, jadi ini untuk pemahaman kita semua, ya. Dan saya harapkan nanti ada di antara teman-teman yang hadir di sini kan nggak ada dewannya nih ya. Ada yang kemudian bisa meneruskan jejak senior menjadi dewan, ya. Ada yang berani menjadi wali kota, seneng saya. Mas Joko mau jadi wali kota, saya dukung. Mas Hari mau wali kota, boleh saya dukung. Ya. Kemarin sudah muncul Alfian, ya kan? Ajay Alfian. Ya nggak tahu kan kita, gitu kan? Itulah dinamika politik yang selalu berubah setiap detik. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Ya, ini bukan saya marah ya, tapi rasa cinta saya pada Bapak Ibu sekalian, kader-kader cinta kepada Demokrat Cimahi. Dan saya ingin memberikan persembahan yang terbaik di Cimahi ini. Saya ingin Bapak Ibu bangga dengan Demokrat Cimahi. Kalau ketemu, mungkin Bapak Ibu ada yang pas jalan-jalan, mungkin ke Garut, mungkin ke Sukabumi, atau mungkin ke Ciamis, ketemulah dengan kader Demokrat Ciamis sana. Ngobrol lah. Saya ingin Bapak Ibu bangga. Oh, tempat saya gedungnya bagus, rame. Kamu ada nggak Jumanji? Apa Jumanji? Kamu ada nggak Sapsi? Apa Sapsi? Nggak ada. Yakin nggak ada. Tapi kita bangga, kita punya Jumanji, kita punya Sapsi, kita punya ikatan yang kuat sebagai keluarga besar Demokrat. Ini harus menjadi kebanggaan. Harapan saya ini menular. Tidak cuma Cimahi, tapi juga seluruh Jawa Barat, menular seluruh Indonesia. Bayangkan dahsyatnya Jumanji ini kalau setiap Jumat seluruh DPC se-Indonesia, DPD plus DPP melakukan kegiatan yang sama. Loh, ini kegiatan yang rutin kok. Di masjid-masjid juga diadakan ini. Coba kita bikin, partai kita bikin. Ya, kita memohon pada Tuhan ya, kita bermuasabah ya, introspeksi diri, ya Allah, saya kemarin begini, mohon maaf ya Allah, kita minta ampun ya untuk mendapatkan petunjuk supaya kita lebih baik. Waduh, luar biasa, dahsyat. Walaupun kita bukan partai Islam, tapi kan kita partai nasionalis religius. Nah, sisi religius ini harus diisi benar, jangan cuma nasionalisnya aja, religiusnya harus juga dijalankan. Wah, yakin saya kalau seluruh DPC 514 ya kalau nggak tambah. Saya nggak tahu tambahnya di Papua sana. 514 DPC dan 30 berapa sekarang DPD-nya tuh provinsinya, kan ada tambahan di Papua ya? Enggak dong, 38 kemarin. 38 DPD itu bikin kegiatan rutin, plus DPP bikin kegiatan rutin Jumanji. Sabtu nggak usah lah, Jumanji aja lah.